Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai divergensi. Oke, di video sebelumnya kita sudah mendefinisikan operator del, yang mana ini sama dengan x topi do per do x, kita tambah dengan y topi do per do y, kita tambah dengan z topi do per do z. Nah, lalu ada tiga cara bagaimana operator del ini dapat bekerja. Yang salah satunya yaitu operator del dapat bekerja pada fungsi vektor melalui dot product, sehingga kita punya operator del kita dotkan dengan suatu vektor v katakanlah, maka dia akan sama dengan ini kita dotkan dengan katakanlah v itu fungsi ini, misalkan vx x topi, kemudian plus vy y topi, kemudian plus vz z topi. Oke. Nah, sehingga kita dapatkan nilai dari del yang kita dotkan dengan vektor v ini sama dengan do Vx per do X, kemudian kita tambah dengan do Vy per do Y, kemudian kita tambah dengan do Vz per do Z. Nah, operasi ini yang kita kenal sebagai divergensi. Nah, kalau kita lihat di sini, divergensi dari vektor V, dia akan menghasilkan nilai skalar. Ini skalar kan, dia bukan vektor. Jadi kita punya, kalau kita mencari divergensi dari suatu fungsi, katakanlah fungsi vektor V, maka dia hasilnya merupakan skalar. Nah, sekarang apa sih interpretasi geometri atau bagaimana kita memaknai divergensi ini? Nah, divergensi dari katakanlah fungsi V. Nah, ini dia berbicara tentang seberapa besar sih? Oke. Seberapa besar vektor V menyebar dari suatu titik. Ya, tentu saja untuk titik yang berbeda nilai dari ini juga akan beda juga. Dan nilai dari divergensi V ini dia menyatakan seberapa besar vektor V itu menyebar dari suatu titik. Jadi kalau kita misalkan kita gambarkan, gambarkan, katakanlah kita punya titik. Nah, terus di sini eh, arah dari vektor V katakanlah ke sana, ada yang ke sana, ke sana, ke sana, ke sana, lalu ada yang katakanlah ke sana, oke, ada yang ke sana. Oke, nah di gambar ini, nah, pada gambar ini, nilai dari divergensi dari V, katakanlah ini vektor V katakanlah, maka nilai divergensi dari V dia bernilai positif. Kenapa positif? Ya karena dia menyebar. Jadi kalau misalkan dengan cara yang sama, katakanlah ini tak ulang ya sebentar, atau wes tak gambar ulang aja. Katakanlah ini ada titik. Terus arah, anggap vektor V itu dia menuju ke sini, kan? Nah,
arah dari vektor V di masing-masing titik di sini menuju ke titik itu. Oke, katakanlah seperti ini misalkan. Oke, sebentar, sebentar. Nah, ini misal. Nah, dalam pada gambar ini, maka dia nilai divergensi dari V dia bakal bernilai negatif. Kenapa negatif? Oke, karena divergensi itu menyatakan seberapa seberapa menyebar suatu vektor dari suatu titik. Kalau ini kan dia apa yang terjadi di sini? Dia malah mengumpul. Artinya negatifnya menyebar. Nah, jadi nilai dari divergensinya di sini kalau dia itu menuju ke satu titik maka dia di titik itu dia nilai divergensinya negatif. Oke, sekarang misalkan kita punya kasus ini lagi misalkan. Misalkan kita punya kasus sebentar. Ada daerah di mana eh, arah vektor di masing-masing titik di daerah itu dia sama misalnya katakanlah seperti ini misalkan. Ya, katakanlah seperti ini. Nah, kalau kasusnya seperti ini, oke. Maka pada gambar ini nilai dari gradien V, oh maaf, nilai dari divergensi V dia bernilai 0. Dan oke, sekarang apakah pada saat vektor ini searah dia divergensinya 0? Oke, kita lihat. Katakanlah ada vektor seperti ini, seperti ini. Oke, di sini di titik ini dia seperti ini vektornya. Nah, panjang vektor ini dia panjang vektor ini dia menyatakan panjang panel menyatakan panjang vektor ya. Jadi ini berarti dia lebih besar vektornya. Nah, katakanlah ini. Nah, kalau kasus seperti ini meskipun dia searah, maka pada gambar ini dia nilai dari divergensi V dia bernilai positif juga. Oke. Nah, di sini yang perlu ku tekankan lagi di sini eh, vektor V ini suatu fungsi, artinya untuk masing-masing titik itu punya nilai V yang berbeda. Meskipun di sini hanya bisa kita gambarkan beberapa saja, tapi ini kita anggap mempresentasikan semua titik ya. Jadi semua titik ini sebenarnya punya panahnya masing-masing kalau boleh kukatakan. Jadi di gambar ini cuma ilustrasi beberapa contoh panahnya saja. Dan tentu saja masing-masing titik punya nilai V-nya sendiri. Oke, nah sekarang untuk lebih memahami ini kita coba ilustrasikan seperti ini. Oke, katakanlah kita berdiri di sungai katakanlah. Lalu kita misalkan ngebawa eh, serbuk serbuk kayu. Misalkan kita habis menggergaji, kita punya serpihan serbuk kayu. Itu kan kalau kita taruh dia di permukaan air kan dia mengambang kan dia kan. Nah, katakanlah aku letakkan segenggam serbuk kayu di sini kan. Nah, di sini ada serbuk kayu. Nah, lalu aku biarkan dan ternyata dia menyebar, menyebar. Ternyata dia menyebar. Maka eh, pada titik ini, pada titik di mana aku letakkan serbuk kayu ini, maka dia memiliki nilai divergensi positif atau divergensi dari V dia nilainya lebih besar dari 0. Nah, sebaliknya kalau misalkan aku letakkan sembarang, aku letakkan sembarang serbuk kayu lagi di titik ini, titik ini. Dan setelah aku biarkan, ternyata dia malah eh, apa ya? Malah mengumpul, malah mengumpul. Jadi yang awalnya aku asal taruh aja, dia malah mengumpul ke satu titik. Maka di titik ini dia nilai divergensinya dia bernilai negatif atau lebih kecil dari 0.
Nah, di sini kalau kita lihat apa V di sini. Nah, V di sini kita karena modelnya di sini permukaan air ya. Nah, V di sini menggambarkan kecepatan dari aliran air atau ya kecepatan arus airnya itu merupakan pemodelan dari V ini. Dan di sini kita ambil contoh dalam kasus dua dimensi ya. Ya, tentu saja hal yang sama juga bisa kita terapkan dalam kasus tiga dimensi. Ya, kalau di suatu titik dia itu kalau di sini arus berarti ya arah aliran kecepatan aliran air ya. Kalau dia itu menyebar maka dia di titik itu dia divergensinya positif dan kalau dia mengumpul maka di titik itu dia divergensinya negatif. Oke, seperti itu. Nah, kita selanjutnya coba masuk ke contoh soal. Sekarang kita coba kerjakan example 1,4. Oke, sebentar. Oke, pertama example 1,4. Nah, di sini kita diminta oke, di sini misalkan ada satu fungsi sebentar. Misalkan ada sebuah fungsi, katakanlah VA, ini fungsi vektor ya, VA misalkan. Ya sama dengan, oke, katakanlah R sama dengan vektor R atau dia sama dengan X X topi plus Y topi plus eh, Z Z topi. Ini merujuk ke gambar ini ya. Jadi katakanlah fungsi dari ini itu dia kan fungsi radial kan. Berarti nilai dari apa itu namanya? Nilai dari V-nya dia membesar sepanjang nilai R-nya membesar. Nah, ini kita oke, kita gambarkan aja ini. Ini sebentar, sebentar. Kita pindah. Oke, sebentar. Katakanlah VA itu ini. Nah, ini VA ya, VA, VA. Ya, ini VA semua ini. Tergantung titiknya di titik mana. Nah, lalu misalkan untuk yang kasus ini. Nah, untuk yang kasus ini dia V-nya atau kita katakan VB ya misalkan. Dia sama dengan eh, Z topi. Jadi arahnya dia besarnya konstan dan arahnya ke atas semua. Katakanlah ini ya. Ini kita gambarkan lagi. Ya, ini katakanlah ini VB di titik ini tapi. Lalu yang ketiga misalkan VC sama dengan Z Z topi. VC ini dia merepresentasikan ini kasus yang ini. Ini berarti ini VC. Apa maknanya di sini? Dia makin besar Z, makin besar pula nilai dari V-nya. Ya, ini benar kan? Dia makin ke atas, dia nilai dari V-nya dia makin besar. Nah, sekarang dari ketiga V ini, VA, VB, VC, eh, kita diminta untuk menghitung divergensinya. Oke, kita coba hitung ya. Nah, yang pertama, yang A. Oh, atau langsung aja. Yang fungsi VA. Berarti divergensi dari VA dia akan sama dengan, ya kita tuliskan dulu divergensi itu kan ini kan. Nah, berarti ini tak perkecil dulu, sebentar. Berarti ini kita dotkan dengan
fungsi VA itu ini. Oke, dan tentu saja ini hasilnya dia akan sama dengan do X per do X, kemudian tambah do Y per do Y, kemudian tambah do Z per do Z. Dan tentu saja dia sama dengan satu tambah satu dia sama dengan 3. Nah, sekarang kita lihat. Kita di awal sudah mengatakan kalau nilai divergensi dari ini, kelas ini dia divergensinya dia bernilai positif dan tentu saja ini jawabannya sesuai dengan ini. Kita dapatkan bahwa divergensinya dia bernilai positif. Dan yang kedua, untuk kasus VB, gradien dari VB, maka dia sama dengan yang pertama itu ini ya. Ini kita dotkan dengan VB tadi. VB mana? VB. VB itu ini ya, VB sama dengan satu Z topi berarti. Satu Z topi. Berarti dia sama dengan, oke, ini nggak ada yang mengandung X ya, nggak ada yang mengandung, nggak ada yang mengandung X topi, nggak ada yang mengandung Y topi, hanya Z topi. Sehingga kita dapatkan do per do Z dari satu. Nah, satu itu konstanta, kita turunkan terhadap Z, maka dia nilainya nol. Maka divergensinya dia sama dengan nol. Dan tentu saja ini bersesuaian dengan tebakan kita di awal tadi. Dan yang ketiga sekarang, kita akan buktikan untuk yang VC. Berarti dia sama dengan ini ya. Kita dotkan dengan VC tadi nilainya sama dengan uh, Z topi. Z Z topi. Maka dia akan sama dengan do Z per do Z, dia akan bernilai satu. Yang maknanya dia nilainya positif dan sesuai dengan apa yang kita katakan di awal tadi. Oke, itu jawaban dari contoh soal ini. Nah, sekarang kita akan masuk ke problem. Oke, kita masuk ke problem 1.15. Nah, di sini kita akan mencoba menghitung berapa divergensi dari tiga buah nilai vektor ini. Oke, katakanlah pertama kita punya fungsi vektor VA yang dia sama dengan X kuadrat X topi, kemudian tambah 3X Z kuadrat Y topi, kemudian dikurangi dengan 2X Z Z topi. Dan yang kedua, yang B, kita punya fungsi vektor VB yang dia sama dengan X Y X topi, kemudian ditambah 2YZ Y topi, kemudian tambah 3ZX Z topi. Dan yang C kita punya VC, katakanlah dia sama dengan Y kuadrat X topi, kemudian ditambah dengan 2XY plus Z kuadrat Y topi, dan tambah 2YZ Z topi. Nah, kita diminta untuk mencari, oke, sebentar. Ini tak geser dulu ya. Oke, cari divergensi fungsi vektor berikut. Oke, kita akan coba menjawab kasus-kasus ini. Nah, yang A dulu. A dulu. Kita mencari nilai divergensi dari VA. Nah, VA itu ini, VA itu ini. Kalau kita nyari divergensi dari VA, berarti
Oke, kita tulis ulang aja ini ya. Oh, bentar. Oke, berarti tinggal ini kita dotkan dengan ini. Kita dotkan dengan, atau lebih cepatnya kita langsung aja ya. Kita tuliskan misalkan sebentar. Divergensi dari VA, maka dia tinggal eh, do ah, do VA per do X tentunya. Do VA per do X. Kemudian kita tambah dengan do VA per do Y. Kemudian kita tambah dengan do VA per do Z. Oke, kita lihat di sini. VA yang mengandung X itu kita punya di sebelah mana aja di sini. Kita punya, oke, oke, sebentar, sebentar. Ini bukan do VA ya, sebentar. Ini bukan do VA, sorry, sorry. Oke, kita kalau mencari divergensi dari VA, maka kita turunkan komponen dari VA. Ini berarti ya, komponen vektor komponen dalam sumbu X dari VA. Ini kita turunkan terhadap X, maka kita dapatkan 2X. Kemudian kita tambah dengan turunannya komponen vektor A dalam sumbu Y terhadap Y, maka kita punya dia nilainya 0, karena ini gak ada yang mengandung Y ya. Dan yang terakhir, turunannya ini terhadap Z kita punya min 2X, maka dia hasilnya sama dengan 0. Oke, lalu yang B, divergensi dari VB, dia sama dengan yang pertama. Turunannya ini terhadap X, maka dia sama dengan Y. Turunannya ini terhadap Y, maka dia sama dengan plus 2Z. Turunannya ini terhadap Z, maka dia sama dengan plus 3X. Oke. Lalu yang C, divergensi dari VJ. Divergensi dari VC itu berarti turunannya ini terhadap X nggak ada, 0. Turunannya ini terhadap Y, maka dia sama dengan 2X. Lalu turunannya ini terhadap Z, maka dia sama dengan 2Y. Oke, itu jawaban dari problem 1.15. Sekarang kita berlanjut ke problem 1.16. Bentar. Problem 1.16. Nah, di sini kita diminta untuk menggambarkan fungsi vektor dari vektor ini. Kita punya vektor yang dia sama dengan R topi per R kuadrat. Oke, lalu hitung divergensinya. Oke, kalau kita lihat di sini ya, dia V sama dengan R topi per R kuadrat. Berarti dia fungsi V itu fungsi eh, berbanding terbalik dengan kuadrat dari R. Apa maknanya? Maknanya makin jauh suatu titik dari titik pusat, maka nilai V-nya juga bakal makin kecil. Dan makin dekat suatu titik dari titik pusat, maka nilai V-nya dia juga bakal membesar. Atau kalau kita gambarkan, oke, katakanlah titik pusatnya di sini. Oke, sebentar, kita jawab dulu. Katakanlah ada suatu titik, titik pusatnya di sini. Maka kalau kita gambarkan fungsi V sama dengan 1/R kuadrat R topi, itu dia sama aja dengan ini. Oke, kita bikin fungsi yang dia menyebar dari sini ya.
Dan makin jauh dia, katakanlah di sini dia panahnya makin kecil. Makin jauh lagi maka panahnya juga makin kecil lagi. Ya, artinya maknanya nilai V-nya dia mengecil seiring dengan bertambahnya uh, R. Nilai V-nya bakal mengecil. Oke, itu. Lalu sekarang bagaimana berapa nilai divergensinya? Kita coba hitung divergensi dari V. Kita tadi punya V sama dengan itu V sama dengan R topi per R kuadrat. Atau kalau kita coba ubah ya. Kalau misalkan kita ini, kalau kita mau nyari divergensi dari V, maknanya sama kayak tadi ya. Tadi kita coba copy lagi ini. Ini kita copy lagi. Nah, ini kita kenai pada V. Oke, ini V tebal ya, karena dia vektor ya. V-nya tadi ini. Nah, V-nya tadi ini. Nah, di sini timbul sebuah permasalahan. Permasalahannya kita berhubungan dengan divergensi perkalian dot di sini ya. Yang mana dia berhubungan dengan vektor satuan yang berbeda. Di sini ada x topi, y topi, z topi, dan di sini ada r topi. Namun ini bisa kita selesaikan dengan mengetahui bahwasanya r topi ini kan sama aja dengan vektor r kita bagi dengan magnitud dari r. Nah, sekarang apa vektor r? Ya, katakanlah suatu vektor, katakanlah misalkan ini eh, x x topi, kemudian plus y topi, kemudian plus z topi. Jadi sekarang kita punya kalau kita substitusi dia, kita punya ini, kita punya ini. Nah, ini kita tuliskan ulang ya. Tuliskan ulang di sini. Namun di sini r topinya kita ganti. Sekarang r topinya kita ganti eh, vektor r per magnitud r. Jadi ini sekarang ini jadi pangkat 3 jadinya. Yang ini jadi r. R itu berarti apa? Ya ini semua. Oke, ini semua. Jadi kalau kita tuliskan sekarang dia sama dengan sebentar. Oke, ini kita dotkan dengan x per r pangkat 3 x topi, kemudian plus y per r pangkat 3 y topi, plus z per r pangkat 3 z topi. Nah, tentunya dengan nilai dari R, oke ini ya, nilai dari magnitud R. Nah, magnitud dari R, dia sama dengan akar x kuadrat plus y kuadrat plus z kuadrat. Bedakan ya antara ini dengan ini. Ini vektor R, ini magnitud dari R. Atau ini bisa kita tuliskan juga gini kan. Nah, sama aja. Nah, sekarang kira-kira berapa nilai dari ini? Maka kalau kita cari divergensi dari V, maka dia akan sama dengan uh, do per do x dari x per r pangkat 3, kemudian plus do per do y dari y per r pangkat 3, lalu plus do per do z dari z per r pangkat 3. Oke, itu ya. Dimana kita coba masukkan nilai dari r. R pangkat R di sini kan dia akar x kuadrat plus y kuadrat plus z kuadrat. Jadi kalau kita tuliskan dia kan sama aja dengan do per do x dari x kita kalikan dengan x kuadrat plus y kuadrat plus z kuadrat pangkat min 3 per 2. Oke, ini. Lalu ini kita coba copy dulu sebentar.
Lalu dengan cara yang sama kita juga cari ini jadi jumlah ya. Tapi ini jadi do Y. Dan yang ini jadi do Z. Dan ini jadi X dan Y. Oh, sorry. Y dan Z. Oke, kita punya itu sekarang. Nah, oke, sekarang kita coba hitung nilai dari itu. Kita akan mendapatkan, sebentar, dari suku yang pertama dulu. Dari suku yang pertama dulu. Kalau kita turunkan ini kita bisa pakai aturan UV, berarti U aksen V plus UV aksen. Kita pakai aturan itu ya. Jadi kita punya yang pertama, itu dia sama aja dengan ini. Oke, ini ya. Ini kalikan turunannya X terhadap X, maka satu ya. Biarkan saja. Kita punya itu aja. Lalu kita tambah dengan eh, X, kita kalikan dengan turunannya ini terhadap X. Maka itu sama dengan eh, min 3/2. Lalu kita tuliskan semua ini. Sebentar. Semua ini. Tapi dia pangkat 5, min 5/2. Oke, sebentar. Oke, itu ya. Nah, begitupun dengan cara yang sama, kita akan dapatkan untuk yang suku kedua. Ya, ini ya, ini kita tuliskan lagi. Namun sekarang dengan ininya, dia Y dan yang ini Z. Oke, oke, kita punya itu sekarang. Nah, sekarang kita coba satukan kembali dari sini. Ini berarti kita akan mendapatkan dia sama aja dengan ini. Sebentar. Dia akan sama dengan, oh sebentar, ini kurang ya. Ini ada yang kurang ya. Sebentar, sebentar. Oke, ini tak pindah geser dulu ya ke sini. Ini kita kurang tambah dia dengan 2X di sini. Ini juga 2Y, di sini 2Z. Nah, kalau kita coba kembalikan ya ke bentuk eh, ini kita ubah jadi R kuadrat. Berarti kan ini jadi R pangkat min 3 kan berarti. R pangkat, atau gini aja, gini aja. Eh, R kuadrat pangkat min 3/2. Kemudian ini 2 kali setengah hilang ya. Jadi tinggal min 3X berarti ya. Min 3X kuadrat eh, R kuadrat pangkat min 5/2. Nah, dengan cara yang sama, kita juga akan dapatkan, oke, ditambah. Yang ini dia jadi Y tapi ya. Ini Y, yang ini Z. Oke, sehingga kita dapatkan sekarang, oke, R pangkat 2 pangkat min 3/2 berarti kan jadi R pangkat min 3 saja. Dan ini ada 3 buah. Berarti kita punya 3 R pangkat min 3. Kemudian kita punya ini ada min 3, min 3, min 3 semua ya. Min 3 dari R pangkat min 3 dari, oh, R pangkat min 5, maaf. Dari X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat. Yang kalau kita hitung dia berarti sama dengan 3 R pangkat min 3, min 3 R pangkat min 5, R pangkat 2. Jadi ini sama dengan 3 R pangkat min 3, min 3 R pangkat min 3, dia sama dengan 0. Oke, ternyata divergensi dari fungsi vektor V ini dia bernilai 0. Oke, nah di sini mungkin hasilnya dari kalian ada yang bingung. Loh, ini loh dia nyebar.
kok dia hasil divergensinya kok bisa nol, kan akan cukup aneh kalau kita mendapatkan hasilnya dia sama dengan nol. Nah, tapi kita coba lihat lagi di sini. Kalau kita punya fungsinya ini, maka maknanya dia titik pusatnya kan berada di titik 0,0,0. Nah, di sini kalau kita hitung di semua titik di ruangan ini, di semua titik di ruangan itu, dia tentu saja nilai divergensinya nol, kecuali di titik pusat. Kecuali di titik pusatnya ini dia nggak nol. Nah, itu alasannya kenapa kita dapatkan divergensinya nol. Ya, benar memang kita dapatkan divergensinya sama dengan nol, tapi di semua titik selain di titik pusatnya ini. Dan faktanya kalau kita misalkan masukkan uh, suatu nilai di titik pusat, berarti dia nilai V-nya bakal blow up, dia bakal akan sangat besar kalau kita masukkan R-nya sama dengan nol di sini. Oke, seperti itu untuk problem 1.16. Dan sekarang kita masuk ke problem selanjutnya. Oke, di sini eh, problem 1.17. Nah, oke, di sini kita diminta untuk menunjukkan dalam dua dimensi, tunjukkan bahwa divergensi dia bertransformasi sebagaimana besaran skalar dalam rotasi. Oke, jadi di sini kita disuruh menunjukkan kalau kita melakukan transformasi koordinat berupa rotasi, kita merotasikan koordinat, katakanlah dari X, Y, Z ke X bar, Y bar, Z bar, maka eh, tunjukkan kalau ternyata nilai dari divergensi ini dia bakal tetap eh, karena dia bertindak sebagai besaran skalar kan. Karena ya memang hasil divergensi dari suatu fungsi vektor V dia menghasilkan suatu nilai skalar. Namun kita di sini kita disuruh menunjukkan kebenaran dari hal itu. Oke, seperti itu. Nah, kita akan coba jawab. Nah, dalam rotasi koordinat, nah kita apa yang kita rotasi dalam eh, rotasi sistem koordinat. Nah, di sini tentu saja kita merotasi dua hal, baik itu eh, vektor maupun variabelnya. Nah, jadi katakanlah kita punya suatu sistem koordinat ya. Katakanlah ini sistem koordinatnya yang pertama ini misalkan ini x y. Kemudian kita rotasi menjadi ini misalkan. Kita rotasi menjadi ini. Katakanlah ini ya. Ini jadi x bar, ini y bar dan katakanlah ini vektor satuannya pertama itu x topi, yang ini y topi misalkan. Sekarang jadi ini X bar topi, kemudian yang ini jadi Y bar topi. Nah, di sini kalau kita berbicara tentang rotasi, kemarin kita sudah mendapat di video sebelumnya kita sudah mendapatkan bahwasanya misalkan kita ingin merotasi suatu nilai dari sumbu X, kita akan dapatkan hasil rotasinya, katakanlah XI bar katakanlah. Dia sama aja dengan X, katakanlah XJ misalkan, yang dikenai dengan matriks R IJ. Oke, ini dari mana? Ya, XI itu menyatakan dia X1, X2. X1 itu berarti dia, kalau pas ini berarti dia katakanlah X-nya, kemudian X2 itu Y-nya.
Nah, oke. Dan RIJ ini matriks rotasinya yang kemarin kita sudah mendapatkan. Oke, sebentar. Ini sebenarnya eh, dalam bentuk yang lebih formal, kita bisa tuliskan dia dalam seperti ini sebenarnya. Ini bentuk awalnya sebenarnya ini sebenarnya. Namun kita gunakan konvensi sumasi, gunakan aturan pada tensor itu kan ya. Kita bisa menuliskan dia hanya sebagai R, IJ, X, J. Oke. Nah, pada rotasi matriks, pada eh, rotasi matriks R ini dia harus memenuhi hubungan ini. Dia harus memenuhi hubungan eh, R transpose. Kalau kita kalikan dengan R, dia harus sama dengan matriks identitas. Nah, ini kemarin sudah kita bahas di video sebelumnya. Kenapa ini terjadi? Tentu saja agar tidak mengubah dari magnitude vektor. Karena kalau kita melakukan transformasi yang berupa rotasi, maka kita nggak mengubah panjang dari atau magnitude dari suatu vektor. Magnitude dari suatu vektor dalam transformasi berupa rotasi, dia harus tetap sama. Nah, kapan itu terjadi? Pada saat R transpose kalikan R, dia sama dengan matriks identitas. Atau kita juga bisa tuliskan dia, sebagai R inverse, dia sama aja dengan R transpose. Nah, atau kurang lebih kita dapatkan seperti itu. Oke, sekarang kita punya X I bar, dia sama aja dengan R I J X J. Maka karena eh, kita bisa membolak-balik rotasi ini, kita juga akan dapatkan kalau kita mencari nilai dari XI, maka dia sama aja dengan R I J transpose kita kalikan dengan XJ bar, atau dia sama aja dengan RJI kalikan XJ bar. Jadi ini untuk mengubah dari sistem koordinat XY ke X bar Y bar, dan ini untuk mengubah dari sistem koordinat X bar Y bar ke XY. Oke, kita udah dapatkan itu. Dan kalau kita ingat sebelumnya kita sudah dapatkan bahwa nilai dari ini, nilai dari do xi per do xj bar dia akan sama dengan rji ya. Kita bisa dapatkan dari ini kemarin. Dan begitupun kita akan dapatkan do xi bar per do xj, dia sama aja dengan rij. Nah, itu kita sudah dapatkan. Nah, sekarang pada saat kita mentransformasi, nah, maka di sini eh, vektor kita punya vektor V ya. Kita punya fungsi vektor V. Fungsi vektor V itu tentu saja akan pada saat di koordinat sistem koordinat XY, dia bergantung pada variabel X dan Y. Dan kalau dia dalam koordinat X bar Y bar, maka fungsi V tadi bergantung pada koordinat bergantung pada variabel X bar dan Y bar. Atau kalau misalkan kita tuliskan katakanlah X bar itu dia X1 bar, lalu Y bar katakanlah dia X2 bar, dan X itu kita katakan dia X1 dan Y itu kita katakan dia sebagai maaf X2. Maka kita punya, kalau kita melakukan divergensi katakanlah divergensi dari, oke, kalau kita menghitung divergensi dari V sebagai fungsi X1 dan X2, X1
dan X2. Maka kan dia akan sama aja dengan do V, oke, do V do V1 katakanlah. Ini berarti komponennya V dalam eh, arah X ya. Lalu per do X plus do V2 per do X2. Atau kalau 3 dimensi berarti tambah do F3 per do X3 ya. Nah, oke. Atau ini bisa kita tuliskan dia sebagai sigma dari katakanlah J sama dengan 1 sampai 2 dari do VJ per do XJ. Nah, itu ya. Nah, begitupun kalau kita mau nyari nilai dari divergensi dari V bar, yang mana V bar ini bergantung pada X1 bar dan X2 bar, maka dia tentu, sebentar, kita geser dikit, maka dia tentu akan sama dengan sigma dari, katakanlah I sama dengan 1 sampai 2 ya, do V I bar per do X I bar. Nah, ini bisa kita tuliskan seperti ini. Katakanlah dari I sama dengan 1, J sama dengan 1 sampai 2. Lalu ini jadi do V I bar. Oke, sekarang do X I barnya tak pindah ke sini. Do X I bar. Lalu di sini katakanlah do XJ dan di sini do XJ. Oke, kita dapatkan itu. Nah, sekarang katakanlah kita tadi sudah dapatkan nilai dari do XJ per do XI bar. Do XJ per do XI bar itu berarti kan dia mirip ini. Mirip ini, kalau dia do XI per do XJ bar, dia sama dengan RJI. Berarti kalau do XJ per do XI bar, dia sama dengan RIJ. Jadi ini akan sama dengan, ini tak tulis lagi ya, ini tak tulis lagi. Sebentar, ini tak tulis lagi. Namun sekarang yang ini dia menjadi RIJ. Nah, ya tentu saja dengan menggunakan ini ya. Dengan menggunakan ini. Dia sama dengan RIJ. Lalu kita tinggal ganti berapa nilai dari VI bar. Nah, VI bar ini berarti kan, oh, oke, sebentar, sebentar. V ini kan sebuah vektor, vektor. Vektor kalau kita apa itu namanya? VI. Oh, sebentar, sebentar. Sebentar. VI bar dia kan suatu vektor, vektor dalam koordinat X bar Y bar. Sekarang pasti dia sama dengan sesuatu, kita kalikan V, katakanlah VK misalkan. Katakanlah VK misalkan. Jadi ini vektor V dalam koordinat XY, ini vektor V dalam koordinat X bar Y bar. Nah, kita perlu melakukan transformasi, berarti di sini merupakan sebuah matrik transformasi, dan tentu saja matrik transformasinya untuk mengubah dari ini ke ini dia sama aja dengan R. Oke, berarti kalau ini kita ngubah dari K ke I, maka ini sama dengan R I K. Oke, seperti itu. Dan maka kita akan dapatkan nilai dari ini. Dia sama aja dengan sigma I sama dengan 1, J sama dengan 1, K sama dengan 1 sampai 2 dari do per do XJ dari VK. Oke. Oke, dari ini dari RIK, VK, kemudian RIK, VK, RIJ. Atau ini bisa kita tuliskan ulang. Nah,
Namun ininya kita geser. Berarti ini jadi RVK katakanlah. Lalu RIK itu kan sama aja dengan R transpose dari KI kan. Nah, oke. Okay. Nah, kita sudah punya bahwasanya R transpose kalikan R itu harus sama dengan matrik identitas. Matrik identitas. Sehingga kita punya ini. Oke. Ini sama aja dengan, nah ini kita hapus. Dia harus sama dengan Kronecker KJ. Ya, maknanya dia ini eh, harus bernilai satu pada saat K sama dengan J. Nah, dia harus sama dengan matrik identitas pada saat K sama dengan J. Nah, oke, seperti itu. Sehingga di sini mau tidak mau nilai dari K dia harus sama dengan J, sehingga dia sama aja dengan sigma dari eh, oke, ini sudah nggak ada ini ya ini ya. Oke, ini kita hapus. Berarti sigma dari J sama dengan 1 sampai 2 dari do VJ per do XJ. Dan kalau kita lihat, nah ini bentuk ini kan dia sebenarnya sama aja dengan ini. Atau dia sama aja dengan ini. Ini ya. Ini yang mana dia sama dengan ini. Oke, kita lihat di sini. Kita lihat apa yang kita bisa temukan di sini. Sebentar, sebentar. Atau gini aja. Ini berarti dia sama dengan ini. Apa yang bisa kita temukan di sini? Eh, Kalau kita mentransformasi vektor V, sehingga kita punya V dalam koordinat XY dan V bar dalam koordinat X bar Y bar, maka hasil divergensinya, kalau misalkan V bar itu merupakan transformasi dari V, maka hasil divergensinya akan selalu sama. Artinya apa? Ya, ini masuk akal karena nilai dari divergensi skalar dan besaran skalar itu dalam transformasi dia nggak ngefek, dia akan tetap sama nilainya. Dan itu membuktikan bahwa nilai divergensi itu dia merupakan sebuah besaran skalar. Oke, sekian untuk penyelesaian dari problem 1.17 dan penjelasan mengenai divergensi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.